Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa durrati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarna baina wa mahadina wa jaddi wa jadna asana afsida wa lama bisyarhin wal malaikatul qarabin khususan mu'alifat kita wa khususan iqatil sharihah wa sulhajah sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سمر القبور من من مشاهد الغربية خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminah di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaafi Allah Taala, yang punya masalah diselesaikan Allah Taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Taala, yang telah kembali ke rahmatullah diterima Allah Taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri cucu cicinya berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا أمورنا واحلل عقدة من لساني رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المرسلين وإلهامنا من المقربين إلهنا أنت مقصودنا وارزقنا مطلبنا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من حسين رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله شكر لله رسول الله وعلى washabihi wa mawalah la hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarraman para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurus surau dan sekalian kuasanya, Datuk, tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali selepas lama kita bercuti, diberi cuti oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menikmati, mensyukuri segala rahmatnya dan sabar terhadap segala ujiannya. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah mentarbiyah, mendidik putra-putri kita hampir 1 tahun. Tahniah pada tuan-tuan sekalian yang sudah putra-putrinya sudah rajin semen duha, witir, apalagi tahajudnya, dilatih puasa Isnin Kamisnya, menghatamkan Quran dan sebagainya. Dan inilah kesempatan yang balik dan kita menikmati. Tapi bagi orang yang tak kisah, ya sudah terbuang begitu aja masanya. Itulah tuan-tuan kelemahan dari kita tatkala diberi kesempatan. Yang ada mengutuk saja seolah-olah pandemi ini suatu perkara balak yang begitu berat sekali. Padahal bagi Allah Ta'ala rahmat dan balak itu sama aja ya. Rahmat datang dari Allah, balak juga datang dari Allah SWT. Dengan rahmat kita bisa menggapai surga, dengan balak juga bisa menggapai surga. Ini tergantung pada bagaimana kita bisa menerima kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita suudzon kepada Allah atau mempersoalkan kebijaksanaan Allah. Setiap yang Allah tentukan kepada kita mesti ada satu kebaikan, itu pasti. Tidak boleh tidak, pasti. Nah, itu yang harus kita menjadi pemikiran yang positif. Jadi kita tetap tenang, relax, enjoy dan santai. Pasti ada sesuatu yang luar biasa akan berlaku ya. Karena setiap ujian akan mengandungi 3 perkara penting. Pertama, sebagai warning. Warning itu sayangan kita kepada Allah. Mungkin sayangnya Allah kepada kita, maaf. Ya mungkin kita berjalan terlalu laju atau mungkin terlalu lambat, maka ditegur. Yang kedua, dibersihkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dicuci bersih. Dan yang menarik yang ketiga ini akan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Kuncinya sabar, ya kuncinya sabar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita menikmati. Berdoa sudah kita berdoa, bahkan seluruh dunia, masjid-masjid besar seluruh dunia dipimpin Mekah dan Madinah semua berdoa.
Dan negara kita pun banyak, saya juga kunut nazilah, berdoa semua. Namun Allah belum mengizinkan. Jadi hak mutlak untuk mengangkat atau menjatuhkan, menghidupkan atau mematikan, itu semua adalah milik Allah SWT. Kita tidak bisa intervensi, tidak bisa mengeluh, tidak boleh kita mengapa begini, mengapa begitu, tak payah. Allah tahu semuanya, Allah mengerti semuanya, ya. Akhirnya nanti kalau kita menjadi syirik karena sudah melepaskan daripada Allah, seolah-olah orang itu salah, masyarakat itu salah, nggak perlu, ya. Yang ada kita nikmati, kita sujud kepada Allah Taala. Selalu sudah kita sebutkan menurut daripada Hasan pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, itu gurunya itu Abu As-Sazali, Hasan As-Sazali, beliau mengatakan manusia tidak pernah terlepas daripada empat position ini. Di mana saja Datuk, Tuan dan Ban berada, kita tidak pernah terlepas daripada empat position ini. Kalau empat posisi ini selalu kita pahami, kita relax kok hidup ini. Apa empat position ini? Pertama, posisi kita mendapat nikmat. Kedua, posisi mendapat bala. Ketiga, kita mendapat taat. Dan empat, kita maksiat. Atau empat tadi bolak-balik boleh. Oke, posisi kita mendapatkan taat, katakan. Kita taat kepada Allah Ta'ala. Tatkala kita bisa taat kepada Allah Ta'ala seperti kita ini, tuan-tuan jangan GR, jangan perasan bahwa ini karena kita kepintaran kita, kehebatan kita, kekuasaan kita, dan kelebihan kita. Bukan, karena Allah telah memilih kita. Kita dipilih menjadi orang taat. Kita dipilih orang untuk mendatangi masjid-masjid Allah dan sebagainya. Itu pilihan Allah, bukan karena kita hebat. Itu satu. Tatkala kita maksiat pula, tatkala kita berbuat dosa, kewajiban kita hanya minta ampun pada Allah. Allah itu sangat pengayang, sangat pengampun, menerima taubat kepada hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis kursi ini, Allah membentangkan kedua rahmatnya, ya, kedua tangannya, minta maaf, tapi itu artinya rahmatnya, sepanjang 24 jam. Katakan 6 pagi tadi sampai 6 petang nanti, Allah membentangkan. Dan yang dituju siapa? Yang diminta Allah siapa? Pendosa-pendosa, orang yang malam tadi melakukan dosa besar atau dosa apa saja, supaya datang pada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan nanti petang, jam 6 petang sampai 6 pagi, begitu juga Allah membentangkan kedua tangannya atau rahmatnya. Untuk siapa? Untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Bayangkan, begitu Allah sayang pada kita. Siapa saja, justru orang dosa-dosa besar inilah supaya datang kepada Allah. Jadi kita tidak boleh klaim, kita tidak boleh menjudge kepada seorang yang melakukan kesilapan dan sebagainya. Itu bukan wilayah kita. Kita tidak bisa intervensi kepada hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Begituan ya. Jadi tatkala kita mendapat taat, kita yakin itu datang dari Allah, itu ada taufik dari Allah. Tatkala kita dosa, kita segera minta ampun kepada Allah. Tatkala kita mendapat kenikmatan, segera bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan tatkala kita menerima musibah, kita bersabar. Beres tuan-tuan sekalian. Baik, tuan sekalian, hari ini kita tidak membaca kitab biasanya. Saya petikkan sebagai kitab Durratun Nasihin. Tajuknya senang saja, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, ini karena insya Allah 2-3 hari lagi kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang diharap-harapkan oleh seluruh umat Islam seantero dunia. Bulan yang sangat mulia. Indahnya Ramadan tidak boleh dipertikaikan. Yang perlu dipertikaikan, yang menerima Ramadan itu siapa? Dan bagaimana sikap menerima Ramadan itu? Saya contohkan analoginya tuannya. Setiap Nabi itu mempunyai mukjizat. Nabi Rasul mempunyai mukjizat. Salah satu contohnya aja, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya salah satu diantaranya tongkat. Karena dibuktikan dan diterangkan dalam Al-Quran, tongkatnya itulah digunakan Nabi Musa untuk memukul lautan pecah jadi 2. Tuan dan Puan, Datuk dan Tuan sekalian, jangan terperangkap dengan tongkatnya itu. Yang kita perhatikan bukan tongkatnya, yang kita perhatikan pembawa tongkat itulah. Yang hebat pembawa tongkat, bukan tongkatnya. Karena tongkat Nabi Musa masih ada kok.
Tuan pergi Turki sana ada itu. Saya pergi sana sudah tengok itu tongkat Nabi Musa itu tongkat Nabi Musa. Kalau tongkat itu luar biasa, mestinya digunakan Erdogan atau Tayyip Erdogan itu pukul saja negara Israel, zup, hancur sudah. Itu kalau tongkatnya yang luar biasa. Orang salah paham. Ini kayu daripada kapal Nabi Nuh, semua jual, habis juta-juta pun beli. Ini kayu pokok sebagainya. Apa nih? Yang penting pembawanya itu, bukan kayunya, bukan tongkatnya, bukan bendanya, tapi kita. Nah, itu masalahnya. Begitu ke Ramadan. Ramadan memang luar biasa. Bulan yang Masya Allah luar biasa. Kita akan terangkan satu persatu nanti. Tapi keluar biasaan Ramadan tidak ada maknanya kalau yang menerima Ramadan itu tak pecus. Oke, saya contohkan Datuk dan sekalian. Ini contoh aja nih. Sebetulnya ini foto, tapi ini saya katakan sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah ini, kalau yang menerima ini adalah Cik Mek Molek, gadis yang cantik, yang anggun, yang ayu, maka dimasukkan dalam pasu, ditaruh di bilik tamu atau di hall, maka akan semerbak baunya, indah, dipandang mata gitu. Tapi apa kata yang menerima kuntum mawar merah itu seekor monyet atau beruk atau bahasa Jepangnya ketek, hancur lebur jadi debu tuan-tuan, renyek nggak ada nilainya. Nah itu masalahnya. Ramadan juga begitu. Siapa yang menerima Ramadan? Sebelum Ramadan Allah sudah memberikan him dan diberikan satu tanda-tanda yaitu Rajab. Tuan-tuan Rajab masuk, diam aja tak apa pun. Puasa pun tidak, solat sunnah pun tidak, baca Quran tak hatam dan sebagainya, bahkan tak baca pun, zikir tidak. So what happened? Oke, habis Rajab, Syaban masuk. Di dalam Syaban ada malam dan disebut nisfu Syaban. Apa tuan solat sunnah waktu itu? Pada solat sunnah itu luar biasa. Karena itu hari diangkatnya, hari diangkat amalan kita dalam satu tahun. Habis sendiri di bulan Syaban sering puasa 1 bulan penuh. Dan setiap hari hanya ibadah. Bila ditanya oleh Sayyidina Aisyah, kenapa lakukan begitu ya Rasul? Saya ingin tak kala amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa, dalam keadaan ibadah. Ya, coba bayangkan sekalian. Tuan tak kisah pun. Guru saya di Suryalaya, di Royal yang Bandung sana, Tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Malam nisfu Syaban sholatnya 100 rakaat tuan-tuan. Putri cicit Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai 1000 rakaat. Yang tuan-tuan diajak sholat 2 rakaat saja, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kotak gundulmu baru tahu. Hanya tanya saja, ngomel aja. Amal bukan ngomel, amal. Itu masalah kitabnya jelas kok. Pengarangnya juga jelas. Tuan boleh beli sendiri. Kenapa jadi bingung, terprovokasi? Tak adalah ini apa amalan. Enggak bisa dong. Allah sendiri berfirman dengan terang, jelas, gamblang, encetha, welo-welo. Siapa yang berbuat baik walaupun sebesar molekul Allah akan tunjukkan. Ayatnya jelas, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu jelas. Kenapa tuan-tuan tidak percaya dengan firman Allah, percaya dengan provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab, akhirnya puasa pun tidak. Di Yaumul Bid itu pada bulan Sya'ban tuh Yaumul Bidnya harus ada Sabtu, Ahad dan Isnin. Sabtu 13, Ahad 14, Isnin 15. 14 malam 15 itu nisfu Sya'ban. Ini hadis sahih tuan-tuan, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari itu. Tiga hari itu Yaumul Bid, itu hadis sahih. Tuan-tuan puasa enggak? Yang sahih pun tak puasa, apa yang tak sahih? Ini sontoloyo, tanya aja kerjanya. Amal tuan ya. Oke, tapi saya yakin Datuk sekalian pengamal semua. Oke ya. Oke, kita tinggalkan itu semua. Keistimewaan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ini beberapa hadis kita petik tuan sekalian ya. Petikan pertama, hadis berbunyi begini. Qala Rasulullah SAW, man farika bidukhuli Ramadan, haramal jazadu ala niran. Ini hadisnya sahih ya. Artinya lebih kurang, barang siapa ini yang bergembira karena hadirnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Gembira saja hadirnya Ramadan. Sekarang kewajiban kita, Datuk dan sekalian, mencipta environment yang kondusif sehingga keluarga kita tuh merasa akan datangnya Ramadan tuh ada zauk,
Ada persiapan mental, jasmani dan rohani. Mental kita siap, Ramadan akan datang. Setidak-tidaknya akan masuk kampung kita ini, tulis ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang Ramadan Karim, selamat berpuasa. Begitulah tuan-tuan, sepi aja. Gak bisa tuh, harus ada begitu. Anak-anak kita bangkitkan sebentar ke Ramadan, persiapan mu'abah dan sebagainya. Masih dilatih, persiapan bukan diam. Orang kan genduri kawin persiapannya luar biasa. Nak pergi luar negeri persiapan, nak pergi warung pun persiapan. Nah Ramadan relax aja. Ini takci ini, lam yaktuk wa lam yakcok ini. Harus dibetulkan persiapan gembira karena hadirnya bulan Ramadan. Karena Sayyidina Umar bin Khattab katakan besok Ramadan dan ini hari ini, tengah hari nanti, pagi tengah hari pusing kampung-kampung. Karena waktu itu teknologi belum canggih, belum ada medsos. Keliling dan mengatakan ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang Ramadan. Welcome Ramadan. Dia menunjukkan kegembiraan. Jadi itu yang pertama. Pilihan hati saya yang kedua begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulu Allah Ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan." Masya Allah. Artinya lebih kurang, bila saja datang awal Ramadan, itu cara Isnin malam nih, awal Ramadan, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang mencintai aku pasti mencintainya. Siapa yang minta kepadaku, mesti aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Bihurmati Ramadan, kerana mulianya bulan suci Ramadan. Jelas tuan-tuan. 3 poin Allah memberi tawaran yang luar biasa kepada kita. Siapa yang mencintai aku, cinta, C-I-T-E, cinta. Itu kata Imam Al-Ghazali mendahulukan sesuatu dari yang lain. Jadi kalau kita mencintai Allah, mesti dahulukan Allah dan Rasulnya daripada segala-galanya. Allah first. Itulah tuan sekalian. Kita pernah bercinta kan dulu. Tak kala kita ingin mendapatkan seorang gadis tuan-tuan, kita sanggup berkorban apa saja. Bahkan disebutkan lautan ku seberangi, gunung kan ku daki. Wah, lautan api pun tak ada masalah. Jauh seberapa pun dianggap pernah. Hujan lebat dianggap terang benderang. Panas terik matahari diteras dan bulan purnama. Oh, luar biasa tuan sekalian. Waktu tuan di kampung dulu, waktu naik basikal, pacarnya di belakang, naik bukit tuh, wah berpeluh tuan-tuan. Cakap, bang, menat kan? Nah, nggak ada, semua enak. Coba, itu cinta namanya. Sebagaimana tuan-tuan sekarang mencintai Allah, bagaimana upaya kita supaya Allah tertarik dengan kita, Allah minat kepada kita bagaimana? Mari kita usahakan. Salah satu di antaranya, apa yang diperintah Allah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, itu pastikan. Persiapan lebih awal lagi. Nah, ini cinta. Yang kedua, siapa minta baraku mesti aku beri. Siapa yang minta? Ini kesempatan kita minta pada Allah pagi, petang, siang, malam sepanjang bulan Ramadan, minta kepada Allah Ta'ala. Allah sendiri yang berfirman, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku, mesti aku beri. Tapi tatkala Imam Hasan Al-Basri juga boleh, atau Ibnu Masya Allah, ke atas tasalsul sedikit sekalian. Kita dalam bibir ada menyebutkan juga. Baik, Ibrahim bin Adham, tatkala didatangi oleh para pengikutnya, para sahabatnya, Tuhan, Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, mesti aku beri. Aku dah minta dah. Tapi kenapa tak diberi Allah? Apa komentar beliau? Bagaimana akan diberi Allah? Hatimu mati dalam 10 perkara. Nah, tuan sekalian, jadi maknanya doa itu ada tata caranya, ada adabnya, ada cara-cara. Ya, itu boleh rujuk pada tok guru kita, ustaz-ustaz atau imam kita bagaimana. Salah satu di antaranya cara yang terbaik yaitu tadi apa yang diperintah Allah dikerjakan,
Apa yang dilarang tinggalkan. Jangan pula yang diperintah dikerjakan, yang dilarang juga dikerjakan. Terus minta bagaimana? Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang sudah di tengah padang pasir dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan pakaian compang-camping, kehabisan air, kehabisan makanan. Situasi sangat gawat, sangat rendah diri ketika itu. Dan ketika mengangkat tangannya mengatakan ya Rob, ya Rob, Nabi menyebut macam mana akan diterima oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Subhanallah Tuhan. Itu pada di tengah padang pasir. Apalagi orang yang mewah-mewah begini ini, yang melakukan seandainya enggak bisa. Harus sesuatu kita ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, ada satu ketika seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya satu doa yang mudah, yang ringkas dan mudah terima oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi? Wahai sahabatku, tatkala engkau bermohon pada Allah, minta pada Allah, pertama, pujilah nama Allah. Kedua, bacalah Asmaul Husna. Ketiga, sujudlah. Tatkala sujud, bacalah 4 kalimat keramat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan tutup dengan la haula wala quwata illa billahil azim, dan mintalah kepada Allah tatkala sujud tadi. Boleh dengan bahasa apapun, karena ini bukan waktu sholat, itu sujud. Jadi Nabi memberi pencerahan. Adapun pujian nama Allah itu terletak pada surah Al-Fatihah, dan Asmaul Husna ada di surah Ikhlas. Kemudian sujud. Dulu sudah pernah saya praktiskan. Sekarang kita praktikan di atas meja aja. Maunya gini Tuhan ya. Lepas kita sholat, Tuhan sekalian angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Terus sujud. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. La haula wa la quwata illa billahil azim. Terus minta pada Allah Ta'ala. Apa yang Tuhan minta. Semakin meneteskan air mata, semakin tinggi nilainya permintaan itu. Kita sujud. Kenapa untuk sujud itu? Karena sujud itu paling disukai Allah. Sebab apa? Mahkota, kepala mahkota sekalian. Dia sujud. Nah, sujud itu tanah yang kita injak-injak ini. Jadi rata dengan tanah. Kita mengaku sebagai hamba. Ini yang terbaik. Apalagi dibaca, diminta di tengah-tengah malam. Sebelum putra-putri kita semua sahur, coba kita lakukan. Kita latih untuk sekalian. Jangan sahur sebelum tahajud. Walaupun 2 rakaat, terus diajak berdoa bersama. Itu latihan, pelatihan. Biar menjadikan satu amalan tatkala mereka sudah jauh daripada kedua orang tuanya. Baik, Datuk dan sekalian. Kemudian yang kedua tadi, siapa yang terakhir yang minta ampun. Siapa minta ampun kepadaku, mesti aku ampunkan. Jadi kesempatan ini kita perbanyak istighfar. Nabi sendiri tidak kurang dari 100 setiap hari. Hadis lain tidak kurang 70, maka kita gunakan istighfar. Minimal astaghfirullahaladzim, yang baik ya sayyidul istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca 3 kali, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa selanjutnya? Allah berfirman, fayamurullahu ta'ala kiramal katibin fi syahr Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat wa yaktubu alaihim sayyiat wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Subhanallah. Selanjutnya Allah berfirman kepada malaikat kiraman katibin. Apa katanya? Hanya supaya mencatat yang terbaik. Amal yang baik saja ini dicatat. Dan tidak diperkenankan mencatat perbuatan yang tidak baik. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ini Tuhan dan sekalian, Ramadan. Luar biasanya Ramadan. Kemudian disebut hadis lain, idza jaa Ramadan fatiha abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa usfiyatin syayatin. Bila datang aja Ramadan,
dibuka seluruh pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Subhanallah. Setan tidak diperkenan langsung menggoda orang yang beribadah di bulan Ramadan. Tapi kenapa masih banyak orang melakukan dosa dan maksiat? Itu bukan salah setan, karena mereka sudah jadi setan, Tuhan sekalian. Kenapa begitu? Coba Tuhan-Tuhan perhatikan. 1 tahun itu 12 bulan. 11 bulan setan bebas menggoda kita. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Bayangkan tuh sekalian. 1 bulan saja dibelenggu. Maka dari setan, kata setan, oke lah. Aku udah jadikan dia habit. Jadikan karakter dia. 11 bulan diganggu Tuhan sekalian. Dan masuk jadi sifat dia. Dia karakter dia. Walaupun Ramadan masuk, setan dibelenggu, dia akan meneruskan perbuatan itu. Dan ini yang harus kita lawan. Kelicikan iblis ini harus hati-hati Tuhan sekalian. Baik. Alhamdulillah, ini pilihan hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatun Ramadan li'anna al-hasrata fi mujtami'atun wa ta'atan maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannatu musyaqqatun lahum. Subhanallah. Artinya lebih kurang, seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa anggunnya, betapa mulianya, betapa indahnya bulan suci Ramadan, mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Sebab apa? Sebab Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak ada di bulan lain. Pertama, li'annal khasrata fi mujtami'atun. Segala kebaikan tertumpu dan dilipat gandakan di sepanjang bulan Ramadan. Apa saja kebaikan ada di bulan Ramadan dan dilipat gandakan. Subhanallah. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun. Segala ketaatan terus diterima oleh Allah Ta'ala. Di bulan-bulan biasa, amalan kita direkod oleh malaikat. Kalau mingguan, setiap Isnin dan Kamis akan direpotkan pada Allah Ta'ala. Kalau tawanan di Susakban tadi. Jadi ini Ramadan, tidak. Apa yang kita lakukan, ketaatan terus diterima oleh Allah. Bayangkan, andaikan kita sedang menyusun, memohon bantuan kepada orang yang besar, bos kita, atau menteri, atau menteri, atau duit tuanku sendiri, kita lakukan surat, kita atur dengan baik, maka surat itu diterima langsung kepada yang kita tujukan. Ini special case tuan-tuan, di mana surat menumpuk beribu ditinggalkan kita terima dan terus dijawab. Itu gambaran yang luar biasa. Itulah Ramadan. Yang ketiga, wadawati mustajabatun. Segala doa dimakbulkan. Tadi kita salah satu di antara doa tadi kita ada berikan. Yang lain telan-telan silahkan mintalah kepada Allah. Allah SWT tidak pernah menolak. 24 jam itu Allah. Tuhan datang minta jam berapa saja. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kan dulu waktu campaign minta, kalau tuan-tuan memilih saya dan saya jadi 24 jam penjabat aku buka untuk tuan-tuan. 24 jam. Tahu-tahu setelah jadi tuan-tuan datang jam 2 pagi. Yang kayak tuyul aja tuan-tuan. Itulah manusia. Bicaranya macam petir kalau bicara, tapi realitinya naudzubillah min dzalik. Ini Allah tuan-tuan. Tuhan minta jam berapa? Bangun tidur, akan tidur, tengah malam, tengah hari, dalam keadaan berjalan, duduk, silahkan Tuhan sekalian. Minta kepada Allah. Serius minta kepada Allah. Allah SWT akan mengabulkan permintaan kita. Subhanallah. Dan kalau minta kepada Allah, jangan main-main Tuhan. Mintalah yang optimal, yang maksimal mungkin. Seperti yang pernah saya sampaikan, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman Tuhan sekalian berdoa luar biasa. Dalam surat Shad itu apa? Qala rabbi firli habli mulka la yanbaghi ladan min ba'di innaka antal wahhab. Masya Allah. Ya Allah, ampun dosa saya dan beri saya kerajaan yang kerajaan itu tidak layak kecuali aku. Selepas aku tak ada yang layak. Innaka antal wahhab, Kau maha pemberi. Yang kita rubah, rabbi ighfirli
Habli, apa yang Tuhan minta pada Allah? Innaka antal wahhab. Ya apa? Kan kita cucu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Allah pernah memberi, ya coba kita minta. Ketuk pintu Allah SWT hari-hari. Ya kalau kita selalu ketuk pintu, macam mana kita lah. Tuhan sekalian minta duit kepada kita. Asik ketuk pintu aja ya, minta duit ya. Mula-mula marah lah. Lah tak kisah, enggak. Tapi oleh karena dia terus minta, lama-lama timbul kita simpati. Tapi Allah tidak, Allah sangat sayang, datang saja minta pada Allah. Nah, jadi gunakan kesempatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wadzunuba maghfuratun, segala dosa-dosa diampunkan. Sebagai kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan sekalian. Ke umat-umat lain setelah dosa minta ampun baru diampunkan. Tapi umat Nabi kita, Nabi Muhammad ini, sebelum dosa dan minta ampun, Allah terima. Ayat yang paling disukai Nabi dan diambil sendiri oleh Nabi di Arsy, yaitu akhir surat Taubat ini. Semuanya datang melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Tapi ayat ini Nabi mengambil sendiri karena luar biasanya. Ayat kursi, akhir surat Taubat ini. Susunya begitu. Salah satu ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan ambil tindakan kami ya Allah, kami lupa atau kami salah. Masya Allah, Allah terima. Oke Tuhan ya. Jadi gunakan kesempatan begini. Dan terakhir, yang kelima, wal jannatu mustaqatun lahum. Surga rindu kepada orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Aneh bin ajaib tapi nyata. Mestinya apa? Mestinya kita yang rindu kepada surga. Ini terbalik. Surga yang rindu kepada kita. Masya Allah. Kenapa? Yaitu karena mulianya bulan Ramadan. Maka itu dalam hadis lain Rasulullah bersabda begini. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu pada 4 golongan. Saya harap kepada diri saya sendiri juga Datuk dan sekalian, tolong jadilah salah satu di antara 4 ini. Kalau bisa lebih daripada 1, luar biasa. Siapa yang diri di surga? Pertama, taliyul Quran, orang selalu membaca Quran. Kedua, wahafidul lisan, orang menjaga lisan. Ketiga, wa mut'imul ji'an, orang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Dan wasawim syahr Ramadan, yang keempat, orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita terangkan sedikit. Talil Quran, orang membaca Quran. Tahniah pada Datuk tuan sekalian yang sudah hatam Quran di bulan Rajab yang lepas. Dan di bulan Sya'ban juga hatam. Dan nanti di Ramadan mesti kita hatamkan. Setidak-tidaknya bersamaan dengan Nauzul Quran atau Lailatul Qadar. Pilihlah tuan sekalian. Jadikan tradisi rumah tangga kita. Kalau belum dimulai tahun ini. Kalau sudah tahniah dan syabas. Katakan tuan ambil malam 27 Ramadan. Panggil putra-putri, cucu cicit untuk berbuka bersama. Masya Allah. Selepas berbuka sembahyang maghrib umpamanya, atuknya, neneknya cakap, terima kasih cucu cicitku atas doa kalian, sonat kalian, atuk masih sehat walafiat, nenek sehat dan alhamdulillah. Ini hatam Quran yang ke-50 kali. Nah, jadi anak cucu terinspirasi dengan gaya kehidupan atuk dan neneknya itu. Masya Allah. Ini perlu supaya seolah-olah mereka tuh bangga dengan kita begitu. Kita yang mencipta tuan-tuan. Jangan terbiar begitu saja. Tak ada istilah terlambat untuk berbuat baik. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Ya. Hanya setahun 1 kali. Sempena 25 Ramadan ke, 27 Ramadan ke, 23, up to you tuan sekalian. Tapi jadikan ini amalan kita supaya mereka juga keluar nanti akan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarganya. Ya, ini Quran. Sedang membaca Quran itu kan luar biasa, mudah sekali. Ada 2 cara membaca Quran. Pertama dengan bin nadhar. Bin nadhar itu tuan sekalian dengan mengambil membaca Quran dengan langsung. Sekalian, minta maaf ini bukan Quran tapi saya contohkan ini Quran. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Oke. Itu senang. Atau yang kedua bil hifzi. Bil hifzi artinya dengan hafalan.
Bila dengan hafalan ini lebih mudah. Artinya boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh dengan berjalan, boleh kita keluar dari rumah nak pergi office, atau dari office balik ke rumah kita baca Quran. Walaupun hanya 4 kul diulang-ulang tak ada masalah tuan-tuan. Boleh berlaku. Boleh baca Quran itu. Karena Nabi sendiri sudah menjelaskan kepada kita. Kalau Quran itu dibaca di dalam sholat, 1 huruf 100 kali ganda. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, jamaah atau sendiri, 1 huruf 100 kali ganda. Kalau dibaca di luar sholat, macam kita sekarang ini, dalam keadaan kita berwudu, ada air sembahyang, 1 huruf 25 kali ganda. Kalau kita baca di luar sholat, dalam keadaan kita batal, tidak ada air sembahyang, 1 huruf 10 kali ganda. Artinya membaca Quran tidak pernah rugi tuan sekalian. Terus mengalir, itu alhamdulillah. Dan pembaca Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengingatkan, kalau orang sudah ahli baca Quran, sehari semalam tidak membaca 100 ayat saja, dianggap biadab kepada Allah SWT. Jadi maknanya, atau dan sekalian, pastikan setiap hari mesti membaca 100 ayat saja. Dan untuk 100 ayat ini, membaca surah Ikhlas 25 kali, sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi piawaian, 100 ayat, diulang-ulang. Baik, ini pertama, pembaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Nanti bila masuk Ramadan, lisan ini kena jaga betul tuan sekalian. Jangan banyak bicara tidak ada gunanya, bicara-bicara kasar, kotor, sumpah palsu atau menipu tak payah. Stop, mingkem dulu, stop dulu, tak boleh. Ini sedang puasa, ini so'imun. Baik. Yang ketiga, wamut ilmujian, orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar ada 2 pengertian. Pertama, lapar karena memang kemiskinannya. Kedua, lapar karena puasa. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan, memberi makanan kepada orang berpuasa, ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dikurangi sedikit pun ganjarannya. Tanya, kita punya masyarakat tradisi kita, bisa membantu untuk iftar, untuk berbuka. Walaupun sekarang agak terbatas dan sekarangnya, tidak dibenarkan seperti Ramadan sebelum-sebelumnya. Kita bisa bersama-sama iftar di masjid, di surau. Masya Allah, tapi sekarang ada perbatasan tak apa. Tapi sedekah tetap berjalan, lakukan begitu. Di masjid, di surau dan sebagainya. Bahkan kalau Tuhan sanggup dan mau bantu kami, boleh. Murid kami ada 200 sana. Setiap hari berbuka dan sahur, tuan sekalian, boleh tuan-tuan tanya. Nanti boleh isi borang macam itu. Baik, karena setiap akan berbuka, kita wajibkan tahlil dan doa arwah tuan sekalian ya. Dan kita akan menghatamkan setiap panjang Ramadan itu 5 kali hatam Quran dengan hafalan Quran. Nah, setiap hafalan kita akan kirim arwah. Baik, itu salah satu proyek atau apa yang telah Tuhan kita lakukan di pondok sana. Baik, ini memberi makanan. Yang penting siapapun juga senang saja tuan-tuan. Seperti yang berlaku tiap-tiap hari ini, ada makanan itu boleh. Baik. Itu yang ketiga. Dan keempat, wasoilul syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang persoalannya, orang yang berpuasa yang bagaimana? Yang dirindui surga, mesti ada syarat dan termanya. Minta maaf yang puasa tuan ya. Syarat dan termanya. Puasa yang bagaimana dirindui surga? Nah, Tuhan ingatkannya. Atau khutbah yang lepas itu diceritakan semalam tu, tatkala kita akan masuk bulan suci Ramadan, itu mesti tahu ilmunya, ilmu puasa itu apa. Nah, salah satu begini, puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada 3 bagian puasa. Ini tertera dalam kitab Khulasatul Kalam oleh Syekh Al-Fikri dan kitab-kitab sufi yang lain. Ya, pertama puasa umum. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khususil khusus.
Adapun puasa umum, yaitu puasanya orang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib. Itu saja. Atau dikenali puasa peringkat tandika. Dan Datuk, tuan sekalian, ini bukan level kita. Level kita mau tidak mau, yes or no, like and dislike, harus naik kepada puasa khusus. Nah, untuk mencapai tahap puasa khusus ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Di samping tidak makan, tidak minum tadi, ada lagi. Pertama, harus menjaga lisan tadi. Lisan kena jaga. Ini sudah dikhutbahkan ketika itu. Punca daripada segala kejayaan dan kehancuran manusia karena mulut. Jaga mulut, lisan ini. Lisan, terlajak kapal beli gustan tuan-tuan. Kalau terlajak mulut, Masya Allah, pada akhirnya. Nah, itulah orang tua kita sudah mengingatkan. Karena mulut santan binasa. Ya, jadi kena jaga mulut ini tuan sekalian. Baik. Yang kedua, menjaga mata. Mata jangan terliar. Sekarang ini untuk maksiat mata senang aja tuan sekalian. Buka handset itu. Handset banyak sampah tuan sekalian. Luar biasa. Kalau yang melihat tuan-tuan insya Allah boleh ada filternya. Yang kita takuti adalah putra putri kita, cucu kita itu sekalian. Yang belum ada pertahanan yang kuat. Karena isinya enggak karu-karuan. Luar biasa. Saya ketika itu ada Facebook tuan-tuan ya. Followernya banyak sekali. Tapi akhirnya saya tutup. Wah, menakutkan nih, macam-macam masuk tuan sekalian. Jadi kita menjadi jijik dibuatnya. Sudah, itu lebih baik tak usah lah. Sudah, itu aja. Baik, tuan sekalian ya. Itu banyak orang minta Facebook ceramah, tidak usah minta maaf, saya tak ada Facebook lagi sudah. Ya tuan sekalian ya. Jadi begitulah. Ini isi. Maklumlah, yang mengisi itu bebas dari mana saja boleh memasukkan mengaplikasi tuan sekalian. Jadi hati-hati, jaga mata. Yang ketiga, jaga telinga. Ini banyak berita hoax, berita-berita palsu dan bermacam-macam ini yang kira mengganggu pemikiran kita, concern kita dalam beribadah Ramadan karena terdengar ini, terdengar itu. Ya lebih baik kita gunakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah, jangan ditanggapi. Itu, baik. Dan yang keempat adalah menjaga seluruh anggota badan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kita pastikan jangan sampai melenceng atau melencong tuan sekalian ya. Jangan begitu. Kita yang mengawal diri. Dan yang kelima, menjaga perut. Jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka. Nah ini dalam berbuka ini tuan sekalian ada caranya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan takjil dulu. Takjil itu bersegera berbuka. Sekedar makan tamar atau buah yang tidak dimasak dengan api, air, terus sholat. Itu yang baik, yang betul. Tapi kadang-kadang itulah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah sekarang iftar sudah dikurangi di masjid di Suro, tuan-tuan di rumah. Ya, saya pastikan kalau boleh tuan sekalian, pastikan putra putri kita 15 menit sebelum berbuka sudah mandi, sudah pakaian kemas. Yang laki-laki dah pakai kain, yang perempuan dah pakai telegom, duduk. Kalau boleh kita ajak tahlil ringkas. Kalau sempat. Kalau tidak sempat kita bentangkan safra. Ada air ini, alhamdulillah 1 cup macam ini. Air kemudian tamar dan buah yang tidak dimasak dengan api. Siapkan. Setidak-tidaknya baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah. Baca 2-3 kali adzan. Allahu Akbar. Kita sama-sama berdoa. Allahumma laka sumtu. Ila akhirih. Allahumma barik lana. Ila akhirih, selesai. Makan tamar, buah, minum 1 cup, komat. Berjamaah. Masya Allah, berjamaah. Kita latih putra kita berjamaah. Mula-mula bapaknya jadi imam. Jadi longa, udah usul, passing. Dilatih tuan sekalian. Begitulah. Baik. Ini cara berbuka yang betul. Bukan begitu Allah Akbar, masuk 3 pinggan. Itu namanya bukan berbuka. Itu balas dendam tuan sekalian. Udah keterlaluan itu. Ya. Jadi puasanya tidak meningkat. Dia jatuh. Terakhir. Yang keenam,
selepas berbuka atau selepas sholat maghrib, angkat kedua tangan. Mohon kepada Allah Ta'ala agar puasa kita diterima oleh Allah. Tuan-tuan tidak boleh overconfident. Kita takut Tuhan, tuan hidup di akhir zaman ada saja yang mengganggu mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita. Ya Allah, maka lebih baik kita menyerah pada Allah. Ya Allah, mohon terima puasa kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah, kami takut seperti ancaman Nabi-Mu yang dah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamil ju' wal atash. Ramai orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terima puasa keluarga kami ya Allah, Tuhan. Terah pada Allah. Nah, itu cara untuk mencapai tahap puasa khusus. Oke Tuhan sekalian, ada beberapa lagi, 3 lagi hadis pilihan saya. Ya ini, kemudian hadis ini Tuhan saya agak panjang, tapi saya baca satu, terjemahnya saya jadi begitu, tentang majelis ilmu di bulan Ramadan dan sholat jamaah. Begini, ini semua sanadnya sahih. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahta al-'arsy. Masyaallah. Ini saya ambil satu. Artinya lebih kurang begini. Sesiapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan. Nah, ini tuan-tuannya. Baik pagi, petang, siang, malam, up to you. Pokoknya menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, setiap satu langkah ibadah 1 tahun. Setiap satu langkah ibadah 1 tahun. Baik berjalan atau balik. Ini kesempatan luar biasa. Nanti kalau ada kuliah di bulan Ramadan, pas tarawih dan sebagainya, tuan-tuan niat daripada rumah bukan hanya nak tarawih saja. Niat untuk mencari ilmu. Karena tarawih itu hukumnya sunnah, dalam mencari ilmu wajib. Niatkan begitu, jadi double kita mendapatkan sekalian. Walaupun hanya kuliah 7 menit atau 10 menit yang dibacakan tuan imam kita atau tuan hadir kita. Lakukan sesuatu. Nah itu tuannya, ini luar biasa. Untungnya itu majelis ilmu di bulan Ramadan. Baik, yang kedua, wa man dawama al jamaah fi Ramadan atallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u minan ni'mi ta'ala. Siapa yang membiasakan, mendawamkan, melazimkan salat berjamaah sepanjang bulan Ramadan, setiap 1 rakaat Allah bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bandar di surga penuh kenikmatan. Kalau bandar di dunia saja tuan-tuan, walaupun indah dan sebagainya, ada juga tempat maksiat. Tidak usah jauh bandar kita aja nih. Shah Alam nih, coba baik sekalian. Ada istana, ada masjid negeri, ada stadium, ada pula kasbah, kan gitu. Jadi ada maksiatnya. Tapi kalau di surga penuh kenikmatan, tiketnya satu aja, yaitu sholat berjamaah. Tahniah kepada Datuk dan sekalian yang memang sudah menjadi amalannya. Tinggal meneruskan saja. Baik. Kemudian yang ketiga, waman birra walidai fi Ramadan, yanallahu taala birrahmah. Nadarallahu taala birrahmah. Maaf. Artinya lebih kurang, siapa yang berbakti kepada kedua orang tua sepanjang bulan Ramadan, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Tahniah pada Datuk dan sekalian yang ibu bapaknya masih ada, hormati. Tapi kalau ibu bapak sudah tidak ada, macam mana caranya? Ada 4 cara. Ada 4 cara kita menghormati ibu dan bapak kita. Pertama, membaca Al-Quran. Tatkala Datuk dan suka membaca Quran Karim, baik sebelum membaca atau sesudah membaca, boleh kirimkan pada ibu bapak kita atau nenek kita. 1. Yang kedua, dengan berdoa. Setidak-tidaknya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketiga, dengan bersedekah. Ini sedekah. Tatkala kita bersedekah, terserah di bulan Ramadan Tuhan mau sedekah berapa. Tiap pagi, tiap petang, atau tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi ada target. Kita baca sedekah. Waktu sedekah jangan lupa sebut ibu bapak. Waktu memasukkan duit sebut ibu bapak.
Kalau selama ini lupa, katakan sudah setahun lupa atau 5 tahun lupa, sebut, ya Allah selama ini saya lupa tidak sebut ibu bapak saya derma hari ini, dan derma-derma saya 5 tahun yang lalu, saya hadiahkan pada ibu bapak saya, lillahi ta'ala. Dah, nanti malaikat betulkan komputer kita. Enak kan? Itu sedekah. Dan yang terakhir, yang keempat, tatkala kita balik kampung, kita cari teman-teman almarhum, teman ayah kita, atau teman-teman almarhumah ibu kita. Tanya makcik, minta maaf ya saya nak tanya, waktu ibu bapak saya masih hidup dulu, apa yang dilakukan? Dia akan cerita, ya Allah nak, bertuah engkau nih, mak bapak kau rajin pergi surau, rajin datang pengajian, rajin sodakoh. Oke, kita dapat 3 poin ini, kebaikan ini. Terserah pada Tuhan sekalian, nak sebut, nak teruskan 3-tiganya, atau salah satu dari 3 ini. Meneruskan kebaikan, amal ibu bapak adalah berbakti kepadanya. Tahu yang kita lakukan, mak bapak lihat, follow. Ada komputernya, ada CCTV-nya Tuhan sekalian. Ya Allah terima kasih, anakku pergi masjid, anakku pergi surau, anakku datang pengajian. Dia untung. Kita nampaknya sendiri, kita duduk sendiri, tapi mak bapak melihat kita ini. Itu satu keuntungan. Itu kebaktian atau berbakti kepada kedua orang tua. Tidak rugi Tuhan dan sekalian, tidak rugi. Dan bahkan malaikat juga melihat CCTV kita ini. Jadi kita bisa bangga tatkala kita melakukan ini, ternyata bukan kita sendiri, tapi ibu bapak atau nenek bisa merakam apa yang kita lakukan ini. Ini ya, cara berbakti pada kedua orang tua yang telah kembali ke rahmatullah. Baik, kita teruskan. Wa ma min imratin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan ila walha sawabu Maryam wa Asiyah. Ini khusus istri-istri kita. Mana-mana istri yang mendapat ridho suaminya sepanjang bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran Siti Asiyah dan Siti Maryam. Jadi kewajiban kita Tuhan sekalian, oke, di bulan Ramadan kita ridhoilah ya istri kita. Mungkin masaknya kurang, pokoknya ada yang kurang itu, dah kita buat. Kita ridhoi saja. Sudah dapat Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kita tahu kan, di surga nanti ada 4 penghulu wanita yang jadi penghulu surga. 4 wanita penghulu surga. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Pertama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Yang kedua Sayyidatina Fatimah Zahra. Ketiga Siti Asiyah, 4 Siti Maryam. Luar biasa. Oke, terakhir dan sekalian, wa man qada hajata akhil muslim fi Ramadan qada Allah taala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Masya Allah. Artinya, sesiapa yang melangsaikan, siapa yang mengabulkan atau yang memberi hajat kepada saudara sahabat Islam sepanjang bulan suci Ramadan, maka setiap satu hajat Allah akan balas 1000 hajat di hari kiamat nanti. Itulah Ramadan. Pokoknya Tuhan sekalian, jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik di Ramadan. Nabi sendiri digambarkan apabila Ramadan, dermawannya Nabi bagaikan angin, Tuhan, mengembus bagaikan angin. Itu sekalian. Baik, itulah Ramadan. Baik, satu lagi Tuhan sekalian, hadis pilihan saya. Ini tentang memberi sinaran atau lampu penerangan di masjid. Darinya begini. Suaranya mengganggu. Baik, minta maaf. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi kutiba lahu thawabul musallin fi dzalikal masjid was salat alaihil malaikah wastaghfara lahu hamdatul arsh ma dama fi dzalikal masjid. Masya Allah. Artinya lebih kurang, sesiapa yang memberi sinaran atau menerangi masjid-masjid Allah di muka bumi ini di sepanjang Ramadan, maka bagian nur, cahaya yang di dalam kuburnya dicatat sebanyak orang yang sholat, dicatat ganjaran sebanyak orang sholat di dalamnya, di masjid atau di surau tadi. Subhanallah. Dimintakan ampun dan didoakan para malaikat selama lampu itu ada di masjid.
Jadi tuan sekalian, bagaimana caranya? Senang saja. Tuan-tuan jumpa tuan pengurusi atau tuan bendahari, ngomong Assalamualaikum tuan. Bulan ini bil listrik surau ini sudah ada yang bayar belum? Kebetulan saya belum tuan. Oke, minta maaf ya, izinkan saya, keluarga saya yang membayar. Wah, luar biasa tuan sekalian. Tapi kalau saya, maaflah tuan, sudah ada yang membayar. Masya Allah. Oke, tuan pergi ke kampung kita, cari masjid dan surau yang belum dibayar bilnya. Ternyata ada yang bayar juga. Beli kampung mertua kita, masjid di surau mertua kita. Udah dibayar semua. Tinggal telepon Ustaz Tunggul Wahidin. Assalamualaikum Ustaz, pondok udah bayar belum? Nah gitu. Jangan semua dibayar. Alhamdulillah aman. Bukan aman. Itu loke, bakhil, kedekut, cetil, bedidil, tetewel tuh. Ya cari, keluarkan. Pokoknya memberi. Gaya orang Mesir tuan sekalian. Di Mekah, Madinah banyak orang kaya. Di Mesir banyak orang miskin tuh. Kalau Ramadan dia tidak mau merasa miskin. Semua memberi. Memberi tuan. Berlomba-lomba. Memberi. Masya Allah. Dan ini coba kita tradisikan. Terus memberi. Ini hanya di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan lakukan sesuatu yang terbaik. Terakhir. Oke, terakhir ya tuan sekalian. Yaitu tentang Qiyamul Lail. Dalilnya Qiyamul Lail itu. Tapi tidak saya baca dalilnya, panjang sekali sini. Yang dirikan Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti Qiyamul Lail tuan sekalian, maksud saya begini. Tatkala nanti sudah masuk Ramadan tuan sekalian ya. Dan Ramadan, tuan sekalian, sahur. Sekali lagi, tadi bisa saya ingatkan, jangan sekali-kali anak-anak sahur sebelum sholat tahajud. Pastikan sholat tahajud kita bimbing, kita pimpin tahajud. 2 rakaat saja cukuplah. 1 salam cukuplah. Kalau Buddha itu masih kecil lagi tuan sekalian, gendong dia. Gendong dia. Letakkan sebelah itu, kita sholat dia dapat auranya begitu. Ya, itu dilatih tuan sekalian. Karena tahajud di bulan Ramadan berbeda tuan sekalian. Disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala kita bergerak ke kanan kiri aja, katil sudah mendoakan kita. Kita turun dari rumah ke bilik air, airnya gayunya mendoakan kita. Tatkala kita berpakaian, pakaiannya mendoakan kita. Tatkala kita sholat sunnah, sholat tahajud, seluruh rumah perkara kita bergegar mendoakan keselamatan kita. Ini tuan-tuan, kesempatan kita ambil, dan alhamdulillah setiap pagi kita sahur. Ya sahurnya itu adalah ya jam 5.30 itu just nice lah. Jangan sahur jam 12 malam, nanti kasihan tuan sekalian ya. Itu paling baik. Oke tuan sekalian. Dan mengakhiri kuliah ini tuan sekalian tentang bicara sedekah. Baik. Saya setback sedekah. Sekejap ya. Sedekah ini tuan kita di bulan Rajab yang lepas. Bulan Rajab kita sedekah RM 1 ringgit. Allah darabkan 10. Darab lagi 700. Darab lagi 70. Rajab. Tahniah pada Datuk sekalian sudah sedekah ketika itu. Karena bulan Syaban ini dinaikkan oleh Allah SWT. RM 1 ringgit. Darab 10. Darab 700. Darab 700. Subhanallah. Dan sebentar lagi, 2-3 hari lagi, the best of the best, yang tidak ada tolak bandingnya, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Bagaimana keterangannya ini? Supaya Tuhan tidak keliru. RM 1 ringgit itu dari siapa? Dari kita lah. Kita bismillahirrahmanirrahim, 1 ringgit lillahi ta'ala. Allah darabkan 10. Dari mana 10 ini? Dari firman Allah surat Al-An'am 160. Kalau Datuk dan sekalian iya ke aja kafir serta merta Anda. Ini Quran. Darab 10. Bukan itu saja, darab lagi 700. Ini dari firman Allah SWT surah Al-Baqarah 261. Firman Allah, nggak percaya kafir. Terus darab 70 Rajab, 700 Syaban, 1000 Ramadan, hadis Rasulullah SAW. Jadi yang ada tinggal kita melakukan. Tuhan harus tahu bahwa sedekah itu bukan untuk Allah. Sedekah bukan untuk Rasulullah, tapi sedekah untuk diri kita sendiri. Tuhan kan kita memberi sedekah pada siapapun juga. Kita jangan merasa duit itu hilang atau harta hilang, tapi kita invest.
kita titipkan di masjid, kita titipkan di surau, kita titipkan di madrasah yang kita akan kutip balik nanti. Itu jelas. Jadi para dermawan, orang alim, ulama itu menderma, dia merasa bangga kepada yang menerima. Terima kasih Tuhan karena mau saya titipkan harta benda saya sementara. Jadi sampai nyentele gitulah, sampai kita bank itu, yang kita ambil balik. Kalau perasaan ada pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi senang untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri kita, toh yang akhirnya balik pada diri kita sendiri. Allah yang mencatat dan Allah tidak pernah keliru. Oke, ingat, saya ulang-ulang sekali-kali sekalian, sedekah itu ada 6 cara. Ada 6 cara bersedekah. Pertama, sedekah dengan ilmu. Tatkala datuk dan sekali ada ilmu, sampaikan. Orang terima ke tak terima pun urusan kita, sampaikan. Yang kedua, sedekah dengan harta benda. Boleh berupa uang, makanan, minuman, pakaian, atau apa saja. Sedekah. Masya Allah. Ketiga, dengan kuasa. Kita punya kuasa, kita bantu orang lain. Yang keempat, dengan doa. Kita selalu berdoa. Kita doakan umat Islam seantero dunia. Belum kita tidak kenal mereka. Yang kelima, sudah dengan doa. Yang keempat dengan tenaga. Dari tenaga tadi agak silap, saya ulang minta maaf. Keempat dengan tenaga. Tenaga yang masih prima ini Tuhan sekalian, kita syukur masih kuat. Kita wakafkan untuk membersihkan rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Untuk membela Allah di muka bumi ini. Yang kelima tadi berdoa. Dan yang terakhir dengan masa. Kita sedekah dengan masa. Tuhan dan sekalian datang ke surau ini mengorbankan masa demi ibadah dan juga pengajian macam ini. Masa yang kita gunakan ini menjadi sedekah kita, akan menjadi teman tatkala kita sudah pindah ke season 21 nanti. Masa yang luar biasa, apalagi di ulang pengajian, karena duduk di Masjid Salim lebih baik dari bersemai sunnah 1000 rakaat. Dihadiri oleh jutaan malaikat dan didoakan kita ini. Keluar dari masjid atau surau ini, dihapuskan dosa-dosa kita. Baik, itulah Tuhan sekalian tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya masih banyak lagi, tapi masa sudah tidak mengizinkan. Itu aja dulu. Insya Allah berjumpa kembali. Kita belum berbicara tentang yang luar biasa di bulan Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Tapi insya Allah kita kuliah akan datang. Kita fokuskan bagaimana untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya saya sarankan dari sekarang masuk saja kita bercita-cita, mohon pada Allah untuk dapat keberkatan Lailatul Qadar, karena satu malam lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih kurang. Baik, mari tuan-tuan kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Kalian selamat menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat duha.